Mirip sekali miniatur, jadi ya kira-kira ukurannya seperempatnya lah dari masjid yang ada di sana. Yang kami buktikan bahwa kami bisa membangun dengan kondisi seperti itu. 18 bulan? 18 bulan, ya, semua mengapresiasi. Ternyata Indonesia ini bisa membuat bangunan dengan kualitas yang bagus. Gitu. Oke. Sahabat Indonesia, saya sekarang sedang berada di Serambi Masjid Sheikh Zayed yang baru saja diresmikan oleh Presiden Uni Emirat Arab bersama Presiden Jokowi 14 November lalu. Masjid ini luar biasa, menjadi masjid yang terbesar di Jawa Tengah, nomor 3 di Indonesia setelah Istiqlal dan Masjid Raya Surabaya. Dan di sini nanti saya akan ngobrol dengan Dirut Waskita Karya untuk bercerita seluk-beluk gimana sih bangun masjid ini, tantangannya apa, dan juga tentu tidak hanya masjid dan banyak proyek-proyek Waskita Karya yang lain yang sekarang menjadikan BUMN ini luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Yuk kita tunggu obrolan saya dengan Pak Des. Wah, keren ini. Wah, Mas, Pak Des, apa kabar? Ya, biasa ini nih kita keren lihat ya, teman-teman masjidnya. untuk persiapan serah terima. Jadi ini kan belum serah terima, jadi memastikan bahwa semua dalam kondisi baik sehingga nanti yang honor menerima juga kondisi baik. Keren banget ini. Iya, ini miniatur dari masjid aslinya di Abu Dhabi. Dan Masjid menurut saya, Sheikh Zayed? Iya, Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Dan menurut saya meskipun replika dan materialnya sebagian besar lokal, tapi teman-teman mengerjakannya dengan baik. Dan Luar ini biasa. menjadi Kalau masjid kita paling keren lihat tidak itu. hanya di Solo Raya, tetapi juga di Jawa Tengah. Iya. Yep. Berarti kita boleh dong ngobrol-ngobrol soal ini, bagaimana boleh, Waskita silakan. Karya mengerjakan proyek Memulainya, ini. iya. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol yang lain di dalam. Oke, siap. Oke, Ya. Pak. Pak, jadi Iya, Pak. melihat ini Pak Des, kondisi sekarang ini setelah diresmikan ini berarti udah sebentar lagi serah terima dong ya? Iya, iya. Orang masyarakat berharap begitu setelah diresmikan itu sudah bisa digunakan. Oh, antri tiap hari yang lihat? Tapi rupanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, terus kemudian teman-teman ini juga perlu memberikan pelatihan juga kepada pengelola masjid. Nah, baru kita lakukan serah terima. Ini semua ornamennya keren-keren Pak, detailnya juga bagus-bagus. Ini dari luar atau? Jadi ornamen ini desainnya kan desain konsultan Indonesia. Ya, yang menyesuaikan dengan kondisi masjid aslinya di Abu Dhabi. Jadi kayak semacam replika gitu. Ya, replika ini kalau nggak salah kira-kira seperempatnya lah dari yang ada di sana, luasan masjidnya, luas masjidnya. Bisa untuk 10.000 ya katanya? Iya, 10.000. Nah, ini kita menyesuaikan kondisi desain itu dengan yang di sana, tapi semua prosesnya adalah lokal. Karya sumber daya manusia Indonesia. Lokal. Iya, para putra-putra Indonesia. Oke. Gitu. Pak, kalau ini kita lihat ornamen-ornamen kuningan segala macam. Ini Iya. juga dari sekitar Solo. Ini produk lokal, produk sekitar Solo. Ya, kan dari luar ini hanya marmer dinding, kolom, sama lantai yang di luar. Gitu. Karpet ini juga produksi Indonesia, gitu.
Bukan Turki? Bukan, tadinya memang kita Saya pertama tadi masuk ngiranya ini dari Turki, Pak. Iya, tapi mereka nggak sanggup. Nggak sanggup bikin justru? Nggak sanggup waktunya katanya gitu. Justru kita... Dari mana karpetnya ini? Ini kalau nggak salah pabriknya ada di Tangerang, Jawa Barat. Jawa Barat. Wah, keren. Dengan motif batik yang ini motif khusus lah. Iya, motifnya jelas banget, ini motif batik Solo nih. Batik Solo ya? Iya. Jadi udah ada khas Solonya sudah ada gitu. Oke Pak, kita nanti lanjut sana. Ya. Ya, sahabat Indonesia, kembali lagi kita berjumpa dengan Expos Indonesia dan kali ini saya punya tamu sangat istimewa. Beliau adalah seorang senior engineer, sangat-sangat senior. Kalau kita bicara pilot, mungkin jam terbangnya udah lebih dari 100.000 jam terbang. Dan beliau udah di depan saya, Pak Destiawan Suarjono, Direktur Utama Waskita Karya. Apa kabar, Pak? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Lama kita nggak ketemu ya? Lama sekali, Pak. Kemarin waktu ini ya, sahabat Indonesia, kami sedang berada di Masjid Syekh Zayed di Solo, ya, tepatnya di Gilingan Solo. Dan masjid ini saya tidak ingin mengatakan masjid termegah, karena itu glorifikasi yang kadang-kadang itu apa ya, bisa dimaknai yang lain. Tapi ini masjid yang buat saya luar biasa, ada di Solo, dan yang mengerjakan adalah Waskita Karya. Nah, tapi sebelum cerita tentang masjid, Pak, mungkin Bapak bisa sedikit Pak berkenalan dengan sahabat Indonesia. Ya, kira-kira kok bisa Bapak hari ini duduk di sini menjadi orang nomor 1 Waskita Karya dan kemudian mengerjakan banyak proyek besar di Indonesia, tidak hanya infrastruktur, tapi juga yang saya dengar tadi ada 5 atau 7 masjid besar yang dikerjakan oleh Waskita Karya. Iya. Oke, selamat siang sahabat muda Indonesia, dan kita harus terus selalu bersemangat ya. Indonesia ini luar biasa, dan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang sekarang ini Indonesia menjadi lebih terkenal, apalagi ya ini masjid yang hadiah ya dari pemerintah UAE dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan beliaunya Presiden UAE sangat puas dengan hasilnya. Iya, dan luar biasa. Ini sangat mirip ya Pak ya, dengan yang masjid di... Mirip sekali, miniatur, jadi ya kira-kira ukurannya seperempatnya lah dari masjid yang ada di sana. Luasan masjidnya, tapi kalau di sana memang halamannya sangat luas sekali. Di sana tanahnya lebih karena tanahnya lebih banyak di sana yang kosong. Gitu Mas Abi. Pak, bisa cerita kok bisa Waskita dipercaya untuk mengerjakan ini? Saya dengar 18 bulan aja ngerjakan proyek ini. Iya, jadi kontraknya ini 18 bulan dan kira-kira 3 bulan terakhir itu waktu yang cukup tegang untuk menyelesaikan proyek ini, karena ditargetkan peresmian itu sebetulnya 17 November. Bapak tegang dan mules ya pasti? Iya, tegang nggak mules-mules lagi nih. Setiap hari monitor, karena ini Presiden juga ikut monitor. Berkaitan dengan G20 di Bali, makanya kita dikejar. Tapi ternyata maju dari tanggal 17 menjadi 14. Oh, itu lebih mules lagi. Gitu, rencana tanggal 17 maju ke tanggal 14. Iya, karena seminggu sebelum itu saya datang ke sini itu masih banyak, karpet juga belum terpasang, masih ornamen-ornamen juga masih perlu diperbaiki. Ternyata teman-teman ini luar biasa, dalam waktu 1 minggu mereka bekerja 24 jam untuk bisa menyelesaikan, dan pada saat diresmikan kedua presiden, presiden kita, Presiden Joko Widodo dan Presiden UAE itu merasa puas dengan hasilnya. Ya, bahkan teman-teman para pekerja, tim manajemen dapat bonus, cuman saya nggak tahu nih berapa bonusnya dari pemerintah UAE. Dari pemerintah UAE, luar biasa. Ini seperti pemerintah Arab Saudi memberikan bonus pemain bola yang menang lawan Argentina gitu ya. Oke, Pak Des, sebelum di Waskita kan lama di Wika, kan juga, dan selalu berkutat dengan banyak proyek-proyek infrastruktur. Pernah nanganin jembatan Suramadu juga, dan yang monumental juga pernah ke Aljazair gitu ya. Nah, itu saya kira menjadi momentum bagaimana meningkatkan kompetensi dari penanganan proyek-proyek konstruksi di Indonesia yang sekarang ini menjadi luar biasa. Bapak bisa cerita karir
profesional Bapak dari sejak awal sampai kemudian hari ini? Ya, Mas. Jadi saya mulai dari staff engineering, memang staff teknik di kantor perusahaan yang sebelumnya adalah Wijaya Karya. 32 tahun 6 bulan saya berada di Wijaya Karya. 32 tahun? Iya. Kemudian per Juni 2020 saya mendapat mandat dari Menteri BUMN untuk mengkomandoi Waskita Karya. Waskita Karya. Ya. Jadi pengalaman saya selama 32 tahun itu lebih dari 20 proyek yang saya ikuti, termasuk puluhan proyek sebagai project manager. Terakhir saya sebagai PLT sebetulnya proyek highway di Aljazair, kurang lebih 2 tahun. Dengan membawa tenaga kerja hampir 3.000 orang bekerja dari Indonesia. Yang saya dengar seperti demo di sana waktu itu. Ya, namanya bekerja di tempat lain, pertama harus menyesuaikan dengan culture yang ada. Yang kedua, 4 musim. Kita di sini kan musim hujan, musim sama panas, musim kemarau. Nah, satu lagi musim durian. Sekarang bukan musim kawin ya? Iya, di sana 4 musim, jadi mulai panas. Dan suhu tertinggi pada saat musim panas, saya pernah mengalami kurang lebih 52 derajat Celcius. Pada saat dingin bisa di bawah 0. Nah, ini kan penyesuaian yang tidak mudah. Nah, para pekerja awalnya mendengar ada pekerja di luar negeri gitu, tanpa dipungut sesuatu, ya kan? Mereka bekerja di luar negeri, wah, semangat dari hampir seluruh daerah di Tapi Indonesia. Kemudian culture shock ya begitu. Nah, sampai di sana mereka dengan situasi itu ya ada yang sebetulnya alasannya untuk demo itu adalah pengen pulang. Karena kalau pulang sebelum waktunya, sebelum kontrak kan beban biayanya, ongkosnya ditanggung sendiri. Nah, tapi supaya perusahaan nanggung ya dengan pola itulah. Tapi Bapak bisa ngatasi waktu itu? Ya, saya pada saat itu hampir 200 atau 300 orang saya pulangkan, meskipun kontrak belum selesai. Bahkan ada yang 1 bulan, terpaksa saya pulangkan. Dari satu kelompok itu ada yang ikut demo, saya pulangkan semua, supaya nggak mempengaruhi. Nah, setelah itu kami merubah bagaimana pola rekrutmen tenaga kerjanya. Apa itu, Pak? Nah, saya lakukan militerisasi katanya. Ya, nggak militerisasi lah. Belajar melatih untuk disiplin. Jadi saya rekrut di daerah, saya lakukan istilahnya exercise sebentar untuk melihat mereka itu punya motivasi atau tidak. Baru setelah itu sebelum berangkat kami masukkan ke ke Rindam. Jaya. Rindam Jaya di Gunung Bunder ya, mereka tempatnya itu. Nah, di sana kurang lebih seminggu. Jadi dilatih kayak mereka kayak pelatihan militer ya? Melatih militer untuk melatih disiplin, bangun pagi, bagaimana dia mempersiapkan diri sendiri, bagaimana bisa mandiri gitu. Nah, setelah itu sampai proyek selesai, alhamdulillah udah mereka dibayar. Maka peta di sana. Itu titik tolak baru, Pak, bagaimana merekrut karyawan, tenaga kerja di sektor konstruksi yang kemudian disiplinnya kuat sehingga proyek-proyek yang dikerjakan oleh tim Bapak luar biasa sampai hari ini, gitu ya. Nah, Pak Des, kemudian ketika tahun 2020 itu saya ingat persis Bapak masuk ke Waskita Karya. Situasinya sangat tidak mudah, very challenging. Nah, apa yang Bapak lakukan kemudian bisa survive dan sekarang Waskita relatif bagus? Ya, yang pertama adalah menyatukan visi. Ya, jadi kita menyamakan persepsi, pimpinan sampai bawahan, supaya tidak ada miss. Jangan sampai nanti atasan memerintah A, kemudian yang bawah melaksanakan B. Nah, ini harus disamakan. Nah, kemudian bagaimana mereka itu bisa melakukan. Nah, inilah yang ya saya membawa bekal lah. Pengalaman di Aljazair, pengalaman ya di tempat yang lama yang saya anggap itu baik. Nah, ini Bapak bawa ke Waskita. Ya, saya bawa ke Waskita. Jadi artinya ya supaya kinerja Waskita ini dalam kondisi yang sedikit terpuruk pada saat pandemi ini bisa kembali dan bisa segera. Karena waktunya nggak lama. Kalau kita harus pelan-pelan, ini terlalu lama. Ini kita harus sprint supaya Waskita ini bisa kembali mempunyai performa yang bagus seperti sebelumnya. Dan terbukti sprint staminanya cukup terjaga sampai hari ini. Ya, ini terus melatih, terus kita latih. Betul. Nah, Pak, proyek
proyek besar apa saja yang sekarang ini sedang ditangani dalam periode Bapak tahun 2020 sampai hari ini yang sedang running? Yang pertama adalah kami menyelesaikan ruas-ruas tol yang belum selesai. Ya. Dengan disupport oleh pemerintah supaya beban akibat investasi di tol ini bisa segera terselesaikan. Itu yang utama. Nah, kemudian yang kedua ya support pemerintah, terus kemudian merubah skim bisnis waskita yang tadinya orientasinya itu pada investasi, nah sekarang kembali ke core sebagai perusahaan. Jadi model bisnis pada jasa sedikit di adjust ya? Iya, ini yang bukan lagi perusahaan investasi, tapi ke core lagi. Iya, kita kembali ke jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Ya, jasa konstruksi ini kan proyek-proyek pemerintah kan cash flow-nya bagus. Ya, ini kita harus mengembalikan kondisi cash flow waskita yang jelek supaya kembali menjadi baik. Ya, jadi itu adalah bagian terpenting. Kemudian waskita bagaimana untuk recovery kondisi waskita? Kami ada 8 stream itu. Nah, jadi kemudian kami melakukan mendapat support pemerintah dengan adanya penyertaan modal negara. Nah, kemudian waskita karena publik harus melakukan right issue, gitu kan. Nah, ini yang kami harapkan publik mulai kembali percaya kepada waskita. Pak Des merasakan bahwa sekarang market trust-nya sudah mulai naik kembali ke waskita. Iya, saya melihat itu dan manajemen waskita ya ini juga sudah menunjukkan bagaimana tahun 2020 ya waskita yang benar-benar terperosok sudah pelan-pelan ini kalau masuk di air itu udah di bawah air gitu ya tenggelam, ini udah mulai istilahnya sudah floating ya. Udah floating Mudah-mudahan. Jadi bukan sekedar survive tapi terus kemudian kembali renangnya bisa jalan lagi. Kita harapkan nanti tahun depan waskita sudah berada di atas lah, sudah bernafas lega. Dan karena itu Bapak ada di sini hari ini. Nah, luar biasa. Hari ini ke sini saya ingin memastikan bahwa kondisi masjid ini sebelum handover kepada owner ini semuanya sudah baik. Ada deadline untuk handovernya, Pak? Ya kita segera supaya ya ini kan masyarakat juga menunggu kan, ingin melihat. Nah kami menjaga nih karena belum diserah terimakan jadi belum di luar sana banyak Pak yang antri Pak, pengen masuk masjid ini. Nah Pak Des bisa cerita, bagaimana sih kisahnya kok sampai waskita dipercaya untuk mengerjakan proyek yang kalau orang zaman dulu tuh bilang ini apa namanya kayak bikin candi Roro Jonggrang itu Pak. Iya. Sistem kebut semalam gitu ya. Kalau mahasiswa SKS gitu ya. Gimana Pak ceritanya? Kok waskita yang dipercaya? Ini mungkin berkah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi waskita ini kalau boleh dibilang track record dalam membangun masjid ini, masjid-masjid yang monumental ini cukup membanggakan. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi kami juga ikut mengembangkan Masjidil Haram. Ya, jadi Mataf pada saat direnov itu yang di tengah itu yang mengelilingi Ka'bah yang ada di atas itu, nah itu waskita ikut terlibat di sana. Kemudian di Indonesia ya masjid yang tentunya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Jadi renovasi pertama kali setelah sekian puluh tahun masjid itu dibangun, waskita yang dapat. Nah kemudian ya sebelum itu tentunya pada saat tsunami Masjid Aceh, Masjid Baitur Rahman Aceh, ya kan? Yang masih berdiri pada saat tsunami, nah, waskita mendapat tugas untuk membangun itu. Nah, kemudian ada Masjid Agung Surabaya, ya Masjid Al-Akbar, Masjid Baitur Rahman di Semarang yang baru selesai sebelum Masjid Syekh Said ini. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari proses bisnis waskita dan kenapa waskita selalu mendapat masjid dan masjid-masjid yang monumental. Saya dengar Masjid Demak juga. Masjid Demak, ya maaf ya. Berarti masjid-masjid heritage itu hampir semuanya yang merenov, memperbaiki waskita. Ya. Dan ya kami sebetulnya bukan ditunjuk langsung ya, tapi prosesnya ya proses seperti biasa, mengajukan penawaran. Tapi kenapa waskita yang dipilih? Jadi di luar itu teman-teman itu karya itu selalu mengatakan, pokoknya masjid urusannya waskita lah.
jadi kalau boleh dibilang pas kita kemudian menjadi spesialis masjid. Nah, gitu ya. dan masjid-masjidnya terakhir, masjid yang luar biasa. Ya hasil terakhir ya Seperti Mas Habib ini. bisa lihat ini Masjid Iya. Syekh Zayed ini. Iya. Gitu. Dan ya 18 bulan juga bukan waktu yang panjang. Ya, Iya, dalam Pak. tanah yang kosong ini kemudian dibangun seperti ini, Iya. ya teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Dan pemerintah UAE pun juga bangga dengan ini dan menghargai teman-teman manajemen ini dengan apresiasi yang luar biasa. Keren Pak. Gitu. Keren. Tinggal ya kami nih yang belum memberikan apresiasi, tapi nanti setelah serah terimalah Nah. akan dari manajemen. Pak, artinya kalau waskita kemudian dikenal sebagai sesama BUMN karya, wah ini spesialis masjid ini. Dan itu kan membawa berkah ya Pak ya. Amin, Dan amin. terbukti Iya, ketika pemerintah berencana untuk mindahin ibu kota, ya, bikin ibu kota Nusantara. Dan ibu kota waskita Nusantara. juga yang Nah, gimana ceritanya? mudah-mudahan. Iya, Jadi gimana itu, Pak? kami memang berharap untuk Ya. itu. Dan saat ini waskita di ibu kota negara baru ini sudah mendapatkan kontrak untuk gedung Setnek, ya. Ya. Setnek. Nah, kemudian juga ada paket ruas jalan tol menuju ke IKN itu. Yang dari jalan tol Jalan yang jembatan tol. ini ya, itu kan ada jembatan yang lewat laut nyebrang Teluk Iya, itu. nah, itu terus kemudian sampai nyambung ke tol Dalam Balikpapan tol Samarinda. Balikpapan Ya, Samarinda. Balikpapan Samarinda. Nah, Oke. kita dapat satu paket di situ, kemudian ada gedung Setnek tadi dan ada beberapa pekerjaan. Nah, mudah-mudahan ini nggak tahu, semoga Allah juga selalu melimpahkan, memberikan bahwa memang Amin. itu tadi. Itu- Jadi kalau saya mengatakan tagline bahwa masjid itu waskita, mudah-mudahan ini Dan itu Diridho, ya. lebih seru lagi Pak, karena kan waktunya sangat pendek ini. Betul, Dan betul. itu bahkan the real babat alas di situ loh. Iya. Nah, gimana Pak, dig-dignya mengerjakan itu? Ya sebetulnya apa ya, engineer seperti kami ini hal-hal seperti ini tuh bisa dianggap biasa, tapi bisa juga dianggap sesuatu yang membuat tegang dan menantang gitu. Itu iya. sudah bagian dari kehidupan engineer di kontraktor. Nah, kalau kita mempunyai motivasi, mempunyai keinginan atau selalu timbul adrenalin karena tantangan itu, wah itu lebih seru lagi gitu Mas. Jadi pengalaman saya selama ini itu proyeknya lebih banyak proyek-proyek yang fast track, yang memang proyek-proyek yang diharapkan sudah selesai. Nah ini teman-teman waskita ini sudah juga mulai paham dengan kondisi itu, sudah mulai memahami kondisi itu. Nah harus selalu siap artinya. Jadi project manajemennya udah memang Iya. terbukti ya Pak ya, udah proven. Jadi kami harus memilih orang-orang yang istilahnya itu ya seperti Kopassus lah gitu kan. Jadi siap dimanapun berada dan siap menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ya kondisi waktunya ini sangat mepet. Pak Des, tadi kan soal IKN ini one of the big project, saya kira monumental sekali, dan ini kaitannya dengan transformasi sebuah negara karena pindah ibu kota. Nah, tadi WSKT kan dapat Pak Des, ya, Iya. Chief ya, dan ada istana dan kemudian jalan tol tadi. Nah, tapi di situ kan the whole project IKN itu kan Iya. besar sekali. Ya. Nah, apa yang concern Bapak yang masih Bapak lihat terkait dengan IKN ini, Iya. terkait dengan WSKT? Betul nih Mas Abi. Jadi IKN ini kan proyek besar ya, proyek prestisius lah. Iya. Semua negara juga perhatian ke sana. Nah ini ada bagian khususnya mengenai anggaran, Iya. ada anggaran pemerintah. Tapi pemerintah punya keterbatasan anggaran itu untuk membangun. Iya. Ada bagian yang akan dibangun oleh swasta, Hmm. ya ada dengan investasi. Nah waskita sudah berperan, sudah ikut ambil bagian untuk ikut terlibat dalam pembangunan yang didanai oleh pemerintah. Oke. Waskita dapat kantor Setnek, kemudian ada jalan tol yang sana. Ini masih sebagian kecil sebetulnya. Dari Itu kan baru yang sebagian ada. kecil. Nah yang di luar itu, yang private ini yang ditawarkan ini besar. Nah waskita pun juga ingin ikut terlibat. Ingin ikut terlibat di sana. Ya kita mencari partner investor lah dari luar yang Oke. bisa mendanai dan waskita yang membangun. Lebih B2B? Ya lebih B2B. Oke. Nah kenapa fokus pada IKN? Ya karena ini proyek besar, proyek
ya nanti akan jadi monumen juga bahwa waskita ini juga terlibat dalam membangun ibu kota negara baru. Jadi ini prestasi waskita dan prestisius juga. Apapun proyeknya kalau kita terlibat di sana, ya kan melihat tuh waskita ada di IKN. Apapun proyeknya. Sampai anak cucu waskita akan melihat. Kontraktornya. Gitu. Waskita kontraktornya di sana. Seperti dengan masjid tadi. Okay. Nah Pak Des. Jadi IKN tadi ada harapan yang saya kira terlibat dalam transformasi sebuah negara itu sangat meaningful buat waskita. Nah kemudian pasti di luar itu juga banyak proyek yang lain yang sedang dikerjakan oleh waskita sekarang. Boleh di-mention Pak? Ya, kalau proyek-proyek nasional waskita itu selain jalan, ya, kemudian ya gedung, tadi juga saya sebutkan. Nah, ini proyek-proyek yang juga menjadi concern pemerintah. Ya, kalau jalan tadi kan tujuannya untuk menyambungkan, jadi connectivity itu. Nah, ini proyek bendungan. Waskita cukup banyak, ada kurang lebih mungkin 8 atau 9. Di bawah PUPR ya? Di bawah PUPR. Ini yang terkait dengan water reservoir. Jadi pemerintah concern untuk menampung air baku ya kan yang nanti digunakan baik untuk itu irigasi kan sumber air minum dan lain sebagainya. Nah, concern waskita adalah memang ingin menjadi bagian dari pemerintah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Itu. Jadi artinya waskita tidak sekedar dari duit tapi memang ada juga kaitannya dengan yang kalau orang bilang PSO gitu betul. Public service-nya. Jadi Pak Des, ini makin menarik ini buat saya. Nah, tadi karakteristik waskita jelas banget ini sangat berpengalaman dalam berbagai proyek konstruksi besar. Nah, tapi kan kadang-kadang ada kesan begini Pak Des. Wah, BUMN ini jago kandang gitu kan, hanya bisa kan sering orang-orang yang melihat dari satu perspektif yang berbeda itu hanya bisa ngerjain proyek di Indonesia saja dalam negeri. Itu tapi tidak benar ini. Tidak benar ya. Tidak benar. Saya dengar waskita tidak seperti itu gitu. Evidence-nya apa, Bos? Waskita itu dari tahun 2015 nggak salah ya, 15 atau 16 itu juga mulai keluar kandang. Tapi di area Timur Tengah yang paling banyak dan cukup banyak bangunan-bangunan yang dikerjakan di waskita selain Masjidil Haram. High rise ya? Ya high rise, ada gedung-gedung, ada rumah sakit, ada gedung keuangan, gedung pemerintahan itu ya di Dubai, kemudian di Saudi, di Riyadh, yang di Jeddah. Saudi Financial District itu waskita yang? Iya, saya ngambil nggak apal ini kalau nggak salah. Ya ini sedikit Abu Dhabi Financial Center ya. Terus kemudian Burj View ini Bapak banyaklah gedung-gedung yang cukup fantastis. Tapi yang lebih menarik adalah itu tadi di Mekah untuk itu. Nah di luar Saudi waskita juga sudah mengerjakan ada jalan di Timor Leste. Tetangga dekat. Tetangga dekat. Nah ini tahun ini alhamdulillah dapat paket setelah vakum karena COVID. Nah ini mulai lagi waskita dapat apa Pak, jalan tol atau? Ya sana belum ada tol lah. Belum ada tol ya. Jalan nasional ya. Jalan nasional yang diaspal mulus itu udah bagus di sana. Iya. Dan mudah-mudahan ini berikutnya juga ada beberapa proyek termasuk ada bandara. Selain jalan ada bandara. Waskita sudah mengerjakan bandara di Kota Suai namanya, di selatan Timor Leste. Timor Leste juga? Ya, dan ini ada pengembangan untuk bandara Dili. Nah, waskita juga ikut proses tendernya. Itu yang di Timor Leste. Ini jelas ya, bukan jago kandang ya, waskita ya. Nah, di Afrika katanya juga ada? Proyek besar yang sekarang ini kami create adalah di Afrika, di South Sudan, Sudan Selatan. Ya, jadi negara baru yang kurang lebih 10 tahun sedikit merdeka. Nah ini dengan konsep imbal dagang ya. Jadi pemerintah Sudan mempunyai hak konsesi atas minyaknya. Nah minyak ini dijual ke Pertamina. Nah Pertamina nanti akan membayar dan pembayaran itu ditempatkan di escrow account yang digunakan untuk membayar waskita dalam membangun jalan. Ya cukup fantastis. Karena jalan yang dibangun dalam 5 tahun itu 1.000 kilometer. Komersial barter ya kira-kira begitu ya. Kira-kira itu. Sehingga pertama kami aman ya, secure dalam pembayaran dan ya pemerintah Indonesia kan juga mendapat keuntungan dari pembelian
minyak yang memang kita butuhkan itu. Nah ini adalah konsep yang akan kami kembangkan karena ini didukung juga oleh pemerintah untuk dengan pola itu di beberapa negara Afrika. Oke, tapi yang di Sudan itu, Sudan Selatan kabarnya sampai 1.000 km, Pak. 1.000 km. Kayak Trans Java dong ya? Iya, tapi tidak lek sepanjang, ya. bukan tol, jadi untuk meningkatkan aja. Tapi ini ada 5 ruas lah kalau nggak salah. Jadi dari ibu kota itu ke beberapa kota di sekitarnya itu totalnya 1.000 km. Nah ini adalah yang pertama dan kalau ini sukses itu akan bisa dilanjutkan untuk di sana. Nah, kenapa Waskita berani keluar ya berdasarkan pengalaman. Dan menurut saya ya memang kita sudah waktunya untuk itulah dan kita mempunyai tenaga yang manpower yang sebetulnya cukup berkualitas dan berani bersaing di tingkat internasional. Baik itu skill maupun unskill. Ini berdasarkan pengalaman saya 2 tahun di Aljazair, ya kami membawa kurang lebih 3.000 orang. Itu mereka itu momentumnya. Itu momentumnya dan kemudian bisa menunjukkan bahwa produktivitas pekerja kita ini bisa nggak kalah dengan keren, Pak. Bangsa-bangsa lain. Dan terlepas dari itu Pak Des juga saya lihat aktif juga nih di sosmed nih, nggak kalah nih meskipun tampak kolonial gitu, tetapi mindset dan behavior-nya itu milenial gitu ya, relevan dengan kekinian gitu. Nah, Bapak juga berapa kali nunjukin proyek-proyek yang kira-kira sedang dicoba dikerjakan oleh BSKT dan termasuk yang di energi, Pak, yang hydro power energy yang di Jabar itu dengan Jepang itu gimana tuh ceritanya? Ya, jadi yang pertama adalah saya itu pengen sharing lah kepada generasi muda kaum milenial ini bahwa kita itu nggak boleh rendah diri, kita itu harus pede, harus berani, karena kita punya kemampuan. Nah, kerjasama yang saya bentuk dengan perusahaan-perusahaan asing ini, juga saya berharap kita ini tidak berada di bawah, tapi setara gitu. Equal kita, dan kita sudah bisa buktikan. Dan bisa. Dan bisa gitu. Waktu di Aljazair itu, kita diadu dengan pekerja dari Mesir, pekerja dari Vietnam. Akhirnya skop pekerjaan yang kecil jadi melebar. Jadi semua diserahkan kepada para pekerja Indonesia. Nah inilah yang saya ingin tunjukkan beberapa proyek itu yang kami sekarang sudah create, ya kan. Ini merupakan bagian bahwa Indonesia itu kita ini bisa melakukan apa saja. Nah, ayo kita mempunyai semangat, mempunyai visi yang jauh ke depan. Jangan melihat kondisi, termasuk kenapa saya membawa tim ini ke luar itu kan supaya kita ini tidak dianggap rendah. Kemudian pada saat mereka mau datang ke Indonesia, ya kan, mereka akan mencari nih, perusahaan yang Indonesia konstruksi yang bagus siapa? Waskita. Jadi di luar ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan, mencari duit, tapi juga etalase. Jadi kita harus show off di sana. Nah, show off ya kata kuncinya. Gitu. Show off. Jadi memang untuk menambah portofolio lah kira-kira kalau kita bicara seperti itu. Nah, Pak, setelah itu semua, kita lihat sekarang posisi WSKT di corporate-nya itu kan terus semakin positif gitu ya kinerjanya ya. Dan apa saja Pak yang secara kalau kita bicara tadi project manajemennya keren lah, nangani banyak big project dan semuanya keren gitu ya. Dan dari sisi kalau kita bicara mungkin restructuring ya, apa yang bisa Pak Des ceritakan sehingga membuat dalam beberapa tahun ini mungkin belum sampai 3 tahun ya, 2 tahun ya. Nah, 2 tahun, korporasi 2 tahun kinerjanya lebih. Cukup baik gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah kembali pada kami masing-masing adalah mempunyai komitmen. Ya, kalau komitmen itu sudah dikedepankan, artinya semua sepakat bahwa harus cepat untuk memulihkan kondisi perusahaan itu. Terus kemudian melakukan transformasi, menyesuaikan dengan bisnis yang ada.
ya kan. Setelah pandemi ini kan ada perubahan lah tingkat pola kehidupan, gitu kan. Terus kemudian proses bisnis juga berubah, gitu kan. Nah ini kita harus mengikuti, ya kan. Transformasi digitalisasi ya, dengan program IT yang harus ini ya kita harus ikuti itu, supaya kita bisa lebih efisien dan arahnya kan ke sana, sehingga value perusahaan ini akan meningkat gitu. Jadi lebih adaptability-nya naik gitu ya, dan secara bisnis juga lebih relevan dan seterusnya ya. Dan ini yang kita kejar supaya itu tadi proses pemulihan waskita ini jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ya akan semakin ketinggalan. Tapi kan di sisi lain kan juga kadang-kadang banyak ini ya Pak ya, limitation ya, karena Bapak ekspansif nih, kencang ya di banyak proyek. Mungkin ada kendala modal apa segala macam. Gimana Pak proses dan? Jadi yang pertama. Apa yang dilakukan oleh manajemen sekarang ini? Kami manajemen yang pertama adalah ya menyampaikan kepada publik bahwa waskita berubah. Kemudian yang kedua, waskita ingin segera mengembalikan performa. Gitu. Ini sebagian dari komitmen kami. Nah, apa saja untuk bisa mengembalikan itu kami lakukan internal. Jadi di dalam itu ya baik SDM-nya, bagaimana mereka sepakat, bagaimana meningkatkan produktivitas, itu kan. Kemudian melakukan efisiensi, itu adalah bagian dari proses komitmen tadi. Nah, sehingga publik akhirnya mempercayai bahwa waskita memang menuju ke arah yang lebih baik. Karena waskita perusahaan publik dan kami harus menjaga, ya kan, menjaga shareholder, menjaga pemerintah, menjaga. Nah, kalau pemerintah sudah memberi kepercayaan, mensupport waskita dengan adanya PMN itu, maka kami juga harus menyampaikan kepada publik dan berharap publik juga bersama-sama dengan pemerintah itu mensupport waskita. Waskita ini perusahaan besar. Dan itu diharapkan kan masa mau kita biarin terpuruk. Diharapkan right isunya nanti berhasil ya Pak. Nah, kita mengharapkan bahwa publik akan melihat bahwa waskita berubah. Jadi ya kami proses right isunya juga. Tapi kan perubahan kan harus juga show off juga Pak. Yang ada 8 langkah Bapak itu kira-kira apa itu yang bisa meningkatkan trust ke pasar, trust ke investor, trust ke publik? Ya, jadi yang pertama kami melakukan proses restrukturisasi kepada para lender. Jadi ya menyampaikan lender waskita ini pengen berubah. Tolong dong kami diberikan kemudahan. Ya, kewajiban-kewajiban kami ini diperpanjang dulu lah, gitu, jangan dipaksa sekarang. Nah, ini para lender sudah sepakat dengan itu. Ya, dengan MRA yang kita sepakati tahun yang lalu. Kemudian pemerintah juga sudah mendukung. Kami sampaikan publik, ini pemerintah ngasih PMN nih. 7,9 tahun lalu, pemerintah sudah tahun ini ngasih gitu kan. Pemerintah sudah ngasih. Nah, ayo dong publik, masyarakat ini juga partisipasi juga untuk membantu waskita. Gitu. Nah, kemudian kami juga mencari partnership, ya kan, strategic partnership untuk mengalihkan pengelolaan ruas-ruas tol yang demikian banyak. 5 tahun waskita membangun 1080 km. Ini juga bukan hal yang kecil. Dan ini bisa menghubungkan itu menjadi aset dong. Iya. Leverage-nya jadi bagus. Ini kan akhirnya masyarakat juga bisa menikmati bagaimana dari Solo kemudian ke Jakarta, dari Solo ke Surabaya. Makanya saya sekarang kalau ke Solo mau ke Surabaya udah nggak perlu terbang lagi, saya lewat darat aja. 2 jam Pak. Cukup 2 jam, 2 jam setengah kan. Ini kan luar biasa. Itu berkat waskita. Nah, waskita punya partisipasi di situ. Nah, jadi ini adalah bagian. Jadi beberapa bagian itu kami sudah mendapatkan partner strategik dan beberapa sudah diambil alih pengelolaannya. Nah, tinggal kami menyelesaikan yang sisa ini supaya juga nanti partner strategik ini juga bisa segera membantu waskita untuk itu. Nah, kemudian secara internal kami melakukan transformasi. Ya, tadi program digitalisasi, nah, kemudian KISIKI juga. Ya, jadi kami menata kembali manajemen terkait dengan proses bisnis yang transparan, yang KISIKI, sehingga ini memberi kepercayaan pada publik. Oh ya, nih waskita ternyata memang melakukan perubahan yang fundamental supaya get improve ya. Nah,
Hasilnya so far seperti apa, Pak? Terhadap kami sudah on the kinerja track siaran? dengan 8 stream penyiaran itu, kami sudah on the track. Ya tinggal waktu aja. Nah, ini ya janji kami 2025 waskita sudah kembali normal. Ya ini mudah-mudahan bisa tercapai. Kami optimis dengan komitmen, kekompakan manajemen sampai ke bawah. Kami dorong untuk terus ini. Ya salah satu yang kembali lagi yang kami buktikan bahwa kami bisa membangun dengan kondisi yang seperti itu. 18 bulan. 18 bulan, ya, semua mengapresiasi, Presiden Indonesia, Presiden UAE mengapresiasi. Itu portofolio luar biasa buat waskita. Artinya waskita ini ya sudah mulai kembalilah pada kondisi ini. Ya, tinggal itu tadi. Ruas tol ini harus kami selesaikan dengan baik dalam waktu cepat. Apalagi nanti dari sisi Kementerian BUMN kan juga akan merestructure yang pengelolaan tol-tol ini, Pak. Untuk yang tol-tol basah itu ya, tol padat dipakai untuk membiayai tol-tol yang baru dibangun yang belum terlalu padat gitu kira-kira. Ya, tol-tol yang masih kebijakan kira-kira seperti itu kan, Pak? Ya, kami terus melakukan upaya bagaimana ruas-ruas itu tidak membebani waskita. Iya, gitu. Dan itu akan positif dampaknya ya ke insya Allah akan waskita. positif. Iya. Pak Des, ini kalau saya perhatikan dari tadi ekspansinya banyak sekali. Tapi juga kalau kita ngelihat kondisi makroekonomi ini kan juga banyak kekhawatiran juga sebetulnya. Ini prospek ekonomi gimana sih? Tahun depan banyak orang ngomong gelap, meskipun gelap itu sebetulnya 30% dari PDB global di luar sana, bukan di Indonesia kemarin 66,6% malah gitu ya. Nah, kalau ngelihat prospek secara makronya dikaitkan dengan prospek waskita sendiri, Bapak menyikapinya seperti apa? Ya, gini, sebagai pimpinan perusahaan jasa gitu ya, dengan sekian ribu karyawan gitu kan, ya tentunya saya harus mempunyai rasa optimis ya, yang tinggi supaya tim di bawah ini juga mempunyai pemikiran yang sama, optimis bahwa waskita ini sustain. Dan saya memang mengharapkan atau merencanakan bahwa yang penting waskita ke depan itu adalah bisnisnya sustain, nggak perlu terlalu ambisius gitu. Ya. Jadi agak-agak konservatif gitu. Boleh dibilang gitu? Enggak juga, enggak konservatif. Kita kan lihat tadi, Mas Abi kan menyampaikan, ini tahun depan ekonomi akan kemudian gelap. Kalau kita berpikir itu, bagaimana mempertahankan di tahun depan bahwa waskita ini tidak turun, itu kan. Lebih kepada prudensial ya? Nah, iya. Kalau di bank istilahnya kan lebih kepada prudensial. Enggak terlalu konservatif kan, kita juga harus punya ambisi untuk menjaga itu. Gitu kan. Tapi artinya tidak muluk-muluk lah, jangan misalnya, wah waskita dulu menjadi yang terbaik, terbesar. Udah, kita sekarang berpikirnya adalah bagaimana perusahaan ini running seperti yang diharapkan. Rencananya nggak usah terlalu tinggi. Kita lihat situasi, menyesuaikanlah dengan situasi. Ini Bapak hati-hati sekali kelihatan. Nah, kalau nanti suasana ekonomi, situasi ekonominya itu sudah mulai booming, ya kita udah siap. Jadi kita hanya kalau mau melompat itu ya buat ancang-ancang dulu lah. Jangan langsung melompat aja gitu, bisa nanti nyangkut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu berapa sih kita mau melompat, ya kan, berapa sih tingginya, nah kita siapin, timnya ini kita siapin untuk itu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih kondisi apapun yang ada. Kondisi makro tetap consider, tetap closely watch gitu ya. Tetap dipantau dengan sangat ketat dan tidak berarti konservatif, tetapi hati-hati dan menebarkan aura optimisme terhadap tim itu penting. Iya. Pak, pengalaman pandemik ini kan jadi pengalaman yang luar biasa buat kita. Luar biasa ya. Pak, boleh share Pak, resep mengelola tim Bapak itu kayak apa sih? Kan kadang-kadang juga dalam tim tidak semuanya satu visi. Betul. Perspektif Bapak, visi Bapak itu kadang-kadang belum tentu nyampe juga sampai di bawah gitu. Nah, cara Bapak mengelola ini gimana kok? Kemudian dalam waktu yang nggak terlalu lama sih, waskita dari kalau katakanlah dari kondisi terpuruk, terus kemudian sekarang bersinar kembali gitu. Ya, kita nggak bisa pola-polaan ya, manajemen konflik, manajemen tangan besi gitu. Kita harus melakukan pendekatan kepada semua bidang, semua lini, ya kan, dari atas sampai bawah. Apa sih yang mereka perlukan gitu kan.
Nah, terus kemudian ya tentunya memberikan motivasi, ya kan, mengingatkan juga, kemudian menerapkan kinerja pola kerja yang disiplin gitu kan, kemudian membentuk networking supaya ya semua ini bisa mempunyai bisa melakukan komunikasi yang baik. Itu yang merupakan kunci. Jadi dari top management ini saya mengharapkan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan ini terjalin gitu. Dan apa yang disampaikan itu tersampaikan gitu. Makanya direksi Waskita ini mempunyai special delivery unit ya, kalau katakan ya istilahnya, itu istilah kerennya, tapi special delivery unit. Iya, jadi support bukan special, support ya. Support ya. delivery jadi, unit. Yeah. Ini kalau istilah umumnya ini adalah staf khusus lah, yang mendampingi para direksi itu. Yeah. Nah, ini diperlukan supaya komunikasi antara manajemen di bawah, di proyek khususnya, karena ujung tombak bisnis Waskita ini adalah proyek. Sebagai bridging ya, jembatan iya, gitu. Nah, itu bisa nyampe ya kepada top manajemen. Kadang-kadang kan ya teman-teman ini di bawah, saya pernah juga ngundang project manager aja atau salah satu manajer di proyek aja tanya-tanya gitu ya. Ada apa ini Pak Dirut manggil-manggil gitu kan. Udah takut dulu ya? Takut dulu. Dipanggil Dirut takut ya? Iya makanya ya kan. Nah supaya ini mengalir ya, inilah SDU inilah yang mengkomunikasikan apa sih yang diperlukan, kondisinya seperti apa. Dan kami top manajemen kan juga nggak bisa setiap saat, ya kan. Banyak kegiatan-kegiatan ekstra di luar yang nggak ada kaitannya dengan proses bisnis itu. Nah inilah yang nanti menjadi bagian sehingga keputusan yang diambil itu cepat. Karena kita nggak bisa keputusan itu nunggu rapat mingguan gitu, ya kan. Tapi kalau bisa ini sehari 2 hari udah. Jadi Pak Des pakai resep-resep khusus supaya tim ini tetap solid ya, solid terus menjadi tim yang lebih agile. Gitu. Jadi komunikasi itu berjalan dari bawah ke atas, makanya ini para ya istilah SDU ini menjadi media untuk bisa mengkomunikasikan. Nah, ini sehingga keputusan yang diambil itu cepat, gitu, Mas. Itu yang paling penting Pak, karena kalau timnya nggak gerak, nggak jalan, mau se-strong apapun visi, transformasi sekencang apapun yang mau dicapai, pasti akan sulit diimplementasikan. Iya, kita mempunyai visi yang bagus, yang maju depan, tapi ini kan harus diterjemahkan ke bawah. Kalau nggak ada yang ngikutin, yang membebani, saya gini, bukan memutus. Jadi kalau ada yang membebani, misalnya tidak sepakat dengan konsep itu, ya sudah. Kalau mayoritas sepakat dengan program yang dibuat, dengan visi yang ada, ya sudah, ini jalan. Nah, yang belum sepakat inilah yang perlu kita lakukan pemahaman. Ya, kita mikir dulu, belajar, memahami. Kalau udah sepakat, ya udah, yuk ikut bareng-bareng. Supaya nggak menjadi beban. Itu yang konsep sederhana yang common sense sebetulnya. Nah, Pak, setelah banyak aspek kita obrolin tadi, banyak hal yang membuat saya kok makin optimis kalau kita ngelihat BUMN seperti ini. Wah, ini percepatan pembangunan Indonesia akan lebih kencang lagi ke depan. Tetap dengan cautiously ya, optimistik gitu ya, dengan berhati-hati ngelihat prospek dan lain-lain. Nah, mungkin ada satu harapan Pak Des. Kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ke depan, dan mungkin Bapak punya aspirasi apa gitu terkait dengan bagaimana peran BUMN dan mungkin para profesional yang tadi dibilang kita luar biasa kok, kita nggak kalah dengan negara-negara yang lain sebetulnya, bahkan dengan orang Jepang, orang Korea juga nggak kalah gitu. Ya, saya udah pernah bekerja dengan orang Jepang, Korea, kemudian Cina, Afrika, ya kan, Eropa. Nah, saya katakan tadi bahwa kita ini nggak kalah. Justru kita ini ide-idenya itu daya kreativitas kita itu sering muncul kalau kita ini kondisinya ya bukan terdesak aja, tapi kalau kita memerlukan itu kita istilahnya kalau muncul. Sering dipepet ke tembok, Pak. Gitu. Kreativitas muncul. Iya. Nah, itu sebetulnya bisa di-create ya. Gitu. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan
kondisi yang ada, ya pasti kita akan mengikuti. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bagaimana waktu saya di Aljazair 2 tahun itu dengan segala cara bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik. Dan sampai sekarang proyek itu masih yang terbaik di sana. Dan diakui ya, termasuk ini masjid ini yang mudah-mudahan ini akan menjadi bahan ya para memperkuat portofolio yang portofolio waskita bahwa ini ternyata Indonesia ini bisa membuat bangunan dengan kualitas yang bagus gitu. Itu. Nah, kalau ini kita tonjolkan ya, ke depan, itu pasti semua negara di dunia ini juga akan respect pada kita. Oh, Indonesia tidak bisa gitu. Gitu. Nah, jadi kita jangan kalah dengan itu. Ya, makanya saya bilang waskita keluar untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengerjakan dengan kualitas yang bagus gitu. Mereka bisa menerima baik di Timor Leste, di Aljazair, di beberapa negara Afrika. Nah, jadi makanya saya harapkan kita ini negara-negara yang lain itu juga gitu. Satu lagi nih Mas yang perlu saya sampaikan. Jadi perusahaan Jepang mereka sudah puluhan ratusan tahun di Taiwan untuk membangun konstruksi. Ya, terus kemudian sekarang ini meminta waskita untuk ikut bersama-sama bekerja di sana. Di sana? Di Taiwan. Di Taiwan, ya, sudah 100 tahun gitu kan. Nah sekarang meminta waskita untuk ikut mengerjakan di sana. Keren dong Pak. Nah ini teman-teman lagi ada di sana, direktur operasi saya untuk mendiskusikan itu. Ini salah satu contoh gitu bahwa mereka perlu kita juga gitu. Nah ini yang harus kita tunjukkan. Artinya kompetensi profesionalisme waskita diakui juga bahkan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dari Jepang gitu ya, dan Taiwan. Padahal mereka itu rigid Pak. Negara yang riskan dengan gempa seperti Taiwan dan Jepang itu dalam konstruksi itu rigid sekali. Waskita diakui itu luar biasa. Dan kita juga perlu nanti untuk menarik pelajaran dari itu. Karena teman-teman yang kembali ke yang pernah di luar, ini ya, baik di waskita, ya, itu mempunyai mindset yang berbeda. Terutama tingkat disiplin tadi itu udah beda mereka. Cara kerjanya juga beda. Ini yang saya amati. Nah ini yang harus terus kita gulirkan ya supaya itu tadi bahwa ini bisa menularkan di lingkungan kita. Gitu. Pak Des, ini saya perhatikan karena Bapak 18 bulan mengerjakan proyek ini pasti sering ke Solo toh belakangan. Iya, jadi rajin. Makanya saya di Solo ya. Akhirnya jadi suka tengkleng Solo. Suka tengkleng. Serius. Selain tengkleng apa Solo? Jadi kalau ke sini itu yang utama ya itu sate kambing, tengkleng, tongseng, itu. Tengkleng mana yang favorit Pak Des? Gantian aja muter. Muter-muter. Waduh, luar biasa. Berarti sudah nyobain banyak tengkleng, tapi belum sama saya kan tengkleng gitu ya? Satu tengkleng yang delik, Pak. Wah, boleh itu Mas Abi nanti. Wah, luar biasa. Pak Des, sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak. Saya pengen tanya, ada pesan-pesan khusus apa untuk anak-anak muda Indonesia? Nih, karena kita ini mengharapkan bisa menaruh menyandarkan masa depan kita kepada mereka, sahabat Indonesia, anak-anak muda. Baik, sahabat-sahabat Indonesia ya. Jadi yang pertama adalah jangan rendah diri. Ya kan, kita ini mempunyai culture yang kuat, gitu kan. Terus kemudian kita mempunyai kemampuan juga. Ya, jangan dipikir bahwa orang di luaran sana itu lebih pintar dari kita, ya kita harus sejajar dengan mereka. Ini sudah banyak buktinya. Nah, kita harus berani melakukan itu. Nah, kemudian disiplin, kemudian inovatif, kreasi, kemudian membangun jaringan. Ini adalah hal yang diperlukan. Itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membangun juga bangsa dan negara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, seperti Presiden selalu menyampaikan. Ya, G20 ini adalah bukti bahwa kita bisa melakukan, bisa memberikan sesuatu yang luar biasa pada negara lain. Mereka pada takjub.
Nah, bukan hanya itu saja, tapi kita pun juga bisa memberikan itu. Jadi pada generasi muda, ayolah kita terus semangat membangun negara, dan kemudian ya membangun diri sendiri untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara ini. Ya, jadi kita nggak kalah dengan negara lain. Ya. Kita bisa. Semangat. Kita bisa. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jadi ini ada slogan kita, waskita ini adalah siapa kita, waskita. Siapa kita, waskita. Siapa kita, waskita, waskita bisa. Wah, luar biasa. Can do spirit, Pak. Ya. Pak Des, aduh terima kasih. Ini obrolannya saya kira sangat inspiring. Dan kita jadi tahu seperti apa ya profil besar waskita dengan segala macam proyek-proyek besar yang ditangani. Dan tadi spesialis masjid ini luar biasa. Dan itu membuka pintu berkah untuk proyek-proyek yang lain ya, Pak Des. Mudah-mudahan ya, ini adalah bagian dari jalan yang diberikan Allah SWT untuk waskita selalu mendapat berkah, bukan hanya pekerjaan masjid tapi di pekerjaan lainnya. Gitu, Mas Pak Des, terima kasih sekali. Selamat, sukses selalu. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ngobrolnya. Bermanfaat ini untuk episode berikutnya. Siap. Sukses selalu ya Pak, sehat selalu. Sama-sama. Siap. Ya, sahabat Indonesia, ini obrolan saya dengan Direktur Utama Waskita Karya yang luar biasa. Saya bilang di opening tadi bahwa beliau ini kalau pilot ini lebih dari 100.000 jam terbang dan terbukti tadi. Tidak sekedar jago kandang, tetapi juga go internasional dan menjadi regional champion perusahaan konstruksi BUMN dari Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.